Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menuju salah satu majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita semuanya wajib untuk belajar ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Allah menciptakan kita di dunia ini bukan sia-sia. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan kita tidak mungkin beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan ilmu, karena ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, meluruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beribadah sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita tidak belajar ilmu agama. Disinilah Islam sangat menekankan kepada kita belajar ilmu agama. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun kita, wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk bersemangat ngaji ilmu agama. Dan agar kita mendapatkan ilmu agama, hendaknya bagi kita memperhatikan 5 hal. Pertama, hendaknya bagi kita meluruskan niat. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Maka hendaknya bagi kita meluruskan niat kita ketika hadir dalam majelis ilmu. Niatkan kita ngaji ilmu agama ini agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hendaknya bagi kita semangat untuk belajar ilmu agama. Tanpa semangat kita tidak akan mendapatkan ilmu agama. Orang mencari dunia saja, nggak ada yang malas-malesan. Orang yang sukses dunia, mereka orang-orang yang semangat
bekerja keras, apalagi untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaknya bagi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengandalkan kehebatan diri kita, kejeniusan kita, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Perbanyak doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat kepadaku. Perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan qomat, ketika sujud, sepertiga malam terakhir, saat turun hujan, dan lain sebagainya. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk sabar dalam menuntut ilmu. Ilmu diraih dengan kesabaran, tidak diraih dengan khayalan, impian, tetapi harus diraih dengan kesabaran, ketelatenan, sabar dalam menghadiri majelis ilmu, sabar mendengarkan, sabar mencatat, sabar memahami, sabar menghafal, sabar mengulang-ulang, dan lain sebagainya. Semuanya butuh kesabaran. Satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa alaihissalam ketika belajar kepada Nabi Khidir, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Maka menuntut ilmu butuh kesabaran. Dan yang kelima, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Yusuf bin Asbat mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Maka hendaknya bagi kita memperhatikan adab-adab kita dalam menimbah ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang malam yang berbarokah ini, insyaallah ta'ala kita akan ngaji bersama untuk menambah keimanan kita tentang cara beragama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa kita yang tidak kenal dengan sosok ulama besar bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namanya begitu harum, Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian. Termasuk di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Hampir setiap muslim mengenal sosok Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Termasuk kita di Indonesia, ya, yang kebanyakannya, mayoritas penduduknya mengaku bermadhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun mengenal Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentu bukan cuma sekedar namanya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal bagaimana beragamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam berakidah, dalam beragama, berkeyakinan. Ini yang paling penting, agar kita bisa betul-betul meneladani, mencontoh beliau dalam beragama. Ya, maka pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari bagaimana cara beragama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikan prinsip beragamanya, sumber beragamanya adalah
Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam kitabnya faqad ja'ala Allahul haqqa fi kitabih summa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kebenaran itu ada di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dan ada di dalam sunnah nabinya, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menginginkan jalan kebenaran, hendaknya bagi kita untuk mencarinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran karena dia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan hadis Nabi karena dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim hendaknya menjunjung tinggi dan mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan menjadikannya sebagai sumber beragama, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, agar kita tidak tersesat jalan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain lan tadillu in i'tasamtum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ya, ini poin yang pertama dari cara beragama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu beliau menjadikan sumber beragamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara cara beragama Imam Asy-Syafi'i adalah beliau mendahulukan dalil daripada akal. Mendahulukan dalil, yakni Al-Quran dan Sunnah, daripada akal manusia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lil akli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Akal itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Ya, pandangan mata manusia terbatas. Makanya sebagian orang butuh kacamata, ya, jauh dikit udah nggak kelihatan. Begitu juga dengan akal manusia, terbatas. Tidak semua permasalahan bisa dijangkau oleh akal kita, terutama masalah-masalah gaib, ya, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, karena akal manusia terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karenanya, ya, agama Islam bukan berdasarkan dengan akal, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal dalam agama Islam, ya, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Contoh mudah, peristiwa Isra Mi'raj yang dikabarkan oleh Allah dalam Qur'annya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Allah SWT naikkan Nabi Muhammad ke langit yang 7, ya, kemudian di Sidratul Muntaha mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menggunakan logika, akal, nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Perjalanan dari Mekah ke Palestina, ya, kemudian balik lagi hanya dalam satu malam. Tapi, ya, itulah agama kita. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Maka
seorang muslim lebih mendahulukan dalil daripada akalnya. Jangan sampai dia menolak dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih hanya dengan alasan akalnya belum menjangkaunya. Ini poin yang kedua dari cara beragama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, di antara cara beragama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau tidak mengambil agama, aqidah dari filsafat, dari ilmu kalam. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu bil kalami jahlun. Belajar ilmu kalam, ilmu filsafat adalah suatu kebodohan. Ya, ilmu kalam adalah ilmu yang hanya dibangun di atas logika, pendapat, akal, ya, tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu kalam, ya, ilmu filsafat hanya membuahkan kebingungan, ya, penyimpangan serta kesesatan. Betapa banyak orang yang awalnya akidahnya bagus, kemudian dia tersesat jalan, rusak gara-gara dia mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, demikian juga para ulama lainnya, mengingatkan kepada kita, jangan mengambil akidah, jangan mengambil agama ini dengan ilmu filsafat. Sudah banyak para pakar yang dahulu mempelajari ilmu filsafat, kemudian mereka menyesal di akhir hayat mereka. Baik. Yang keempat di antara cara beragama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, bukan hanya mengagungkan Al-Qur'an saja, tapi juga mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i dijuluki dengan Nasirul Hadis, pembela hadis. Ya, Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Ya, karena beliau banyak membela hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membantah orang-orang yang mengingkari hadis dan mencukupkan dengan Al-Quran saja. Ada sebagian kelompok yang mencukupkan dengan Quran saja, nggak mau dengan hadis. Imam Syafi'i membantah mereka, ya, dengan bantahan yang sangat memuaskan. Beliau juga membantah orang-orang yang mengambil akidah hanya dari hadis yang mutawatir saja dalam masalah akidah. Mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak. Adapun hadis yang dari 1-2 jalur, ya, tidak mereka terima. Ini juga dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, karena konsekuensi darinya mengingkari banyak permasalahan agama. Ya, padahal hadis-hadisnya sahih, bahkan sebagian para ulama mengatakan mutawatir. Ya, seperti hadis-hadis tentang siksa kubur, hadis-hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman, hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal, hadis-hadis tentang telaga Nabi atau timbangan besok di akhirat. Hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk menerimanya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terimalah. Kewajiban bagi kita mengimani. Ya, karena Rasulullah tidak mungkin berkata kecuali benar. Jika hadis tersebut sahih, wajib bagi kita untuk menerimanya. Tidak ada kata keraguan, tidak ada kata kedustaan, ya, pada diri kita, ya, terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menolak
hadis Nabi yang sahih, berarti dia diambang bahaya. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, man radda hadisan Nabi fahuwa ala syafa halakah. Siapa yang menolak hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia diambang, ya, jurang kehancuran dan kebinasaan. Maka wajib bagi kita menghormati, mengagungkan, ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Tidak boleh bagi kita menolaknya, tidak boleh bagi kita mendustakannya, tidak boleh bagi kita mempertentangkannya dengan, ya, Quran, atau mempertentangkannya dengan pendapat orang. Di antara cara beragama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga adalah beliau mendahulukan dalil daripada pendapat orang. Jadi kalau ada dalil dari Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib mendahulukan dalil daripada pendapat siapapun. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aitum fi kitabi qaulan yukhalifu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, fatruku qauli wa khudhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jika kalian mendapati suatu pendapatku di dalam kitabku yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku. Bayangkan, pendapatnya Imam Syafi'i suruh ninggalkan kalau bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mendapati Quran ataupun hadis, ya, kemudian bertentangan dengan pendapat ustadz, pendapat kiai, pendapat tokoh agama dan sebagainya, maka ambillah, dahulukan, prioritaskan dalil Quran dan hadis daripada ucapan siapapun. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Adapun selain Allah dan Rasul bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu wa yutrak illa sahiba hadzal qabr. Setiap kita bisa ditolak ucapannya dan bisa diterima kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cara beragama Imam Syafi'i rahimahullah, beliau, ya, sangat mengagungkan tauhid dan menentang syirik. Mengagungkan tauhid dan menentang syirik. Karena Imam Syafi'i adalah termasuk ulama-ulama penerus perjuangan Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan semua Nabi, dakwah mereka adalah mengajak umat kepada tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja dan tinggalkanlah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita juga ayyuhal ikhwah adalah mengagungkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya, jangan sampai kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada kuburan atau minta pertolongan kepada jin atau percaya
ya, kirim tumbal, sesajen kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Penting bagi kita untuk mengagungkan tauhid. Ya, terutama pada zaman kita sekarang di mana banyak manusia karena kejahilan dan kebodohan banyak yang terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal yang harus kita lakukan setidaknya dua hal penting untuk merawat tauhid. Pertama adalah semangat belajar ilmu agama, terutama masalah tauhid. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan mintalah ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau Nabi Muhammad saja suruh mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah, lantas bagaimana dengan kita? Maka jangan bosan belajar tauhid. Jangan malas belajar tauhid. Kita semuanya butuh untuk belajar tauhid sampai Allah mencabut nyawa kita. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan di atas tauhid. Karena tauhid adalah penentu nasib kita. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim bapaknya ahli tauhid, orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak merasa aman dari syirik. Beliau khawatir jika terjerumus di dalam kesyirikan. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja ya khawatir dari terjerumus kepada kesyirikan, lantas bagaimana dengan kita? Apa kita merasa aman dari kesyirikan? Apa kita lebih hebat daripada Ibrahim? Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan kita di atas tauhid. Selanjutnya, di antara cara beragama Imam Syafi'i, beliau juga ya mengagungkan sunnah dan ya melarang bid'ah. Mengagungkan sunnah dan melarang bid'ah. Sunnah yakni apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun bid'ah adalah perkara-perkara ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata Imam Syafi'i, wa usi bi taqwallahi azza wa jal wa luzumi sunnati wal athari an Rasulillah wa ashabih wa tarkil bid'ah wal ahwa. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabat serta meninggalkan kebid'ahan. Ini wasiat Imam Syafi'i, sama seperti wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut dengan wasiat perpisahan. Nabi bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku ya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para pemimpin. Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang nanti hidup setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan
sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni kuat. Ya. Kemudian Nabi bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Ini yang disebut dengan perkara bid'ah dalam agama, sesuatu yang tidak ada contohnya dalam beragama. Ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita menjunjung tinggi sunnah Nabi. Kita tidak beribadah kecuali dengan tuntunan dan syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, karena amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka itu percuma, sia-sia. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Ya. Baik. Insyaallah taala nanti kita break terlebih dahulu. Persiapan salat Isya. Nanti kita akan sambung lagi setelah salat Isya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan tentang cara beragama al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara cara beliau dalam beragama adalah melarang taklid. Taklid artinya beragama tanpa mengetahui dalilnya, hanya ikut-ikutan saja. Ya, ikut-ikutan tanpa ngerti pegangannya, dalilnya. Imam Syafi'i rahimahullah melarang kita dari taklid. Beliau pernah mengatakan, kullu ma qultuh fakana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli fakhudhu bi sunnati Rasulillah wada'u qawli wala tuqalliduni. Jika ucapanku bertentangan dengan ucapan Nabi, maka tinggalkan ucapanku. Ambillah ucapan Nabi, jangan kalian taklid kepadaku. Kalau kita dilarang dari taklid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, padahal beliau seorang ulama, apalagi taklid kepada orang yang nggak jelas ilmunya. Ya, maka kita dalam beragama jangan hanya sekedar ikut-ikutan apa kata banyak orang. Ya, ikut-ikutan tanpa kita mengetahui pijakannya, sandarannya dalam beragama. Disinilah pentingnya bagi kita untuk belajar ilmu agama. Oleh karenanya, di antara cara beragama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga adalah beliau ya menekankan kepada kita untuk belajar ilmu agama. Ya, menekankan kepada kita belajar ilmu agama. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu, ayyuhal ikhwah, manfaatnya ya untuk banyak orang. Berbeda dengan salat sunnah, manfaatnya untuk pribadi. Oleh karenanya menuntut ilmu lebih utama. Ya, kenapa? Karena maslahatnya lebih besar. Bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk banyak orang. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa suatu ibadah
apabila manfaatnya ya untuk banyak orang lebih baik, lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk pribadi. Dan di antara cara beragama al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sangat menekankan kepada kita tentang akhlak. Ya, beliau sangat menekankan kepada kita tentang masalah akhlak. Kata beliau, zinatul ulama at-taqwa wa hilyatuhum husnul khuluq. Perhiasan para ulama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perhiasan mereka adalah akhlak yang mulia. Disinilah pentingnya bagi kita juga untuk memiliki akhlak yang mulia, karena Islam bukan hanya menjunjung tinggi hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja, salat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi Islam juga menegaskan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk ya memperhatikan akhlak kita, hubungan antara seorang hamba dengan sesama manusia. Bahkan pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Ya, yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah dua hal: takwa dan akhlak yang mulia. Takwa ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang mulia ini hubungan antara seorang hamba dengan sesama hamba. Ya. Dan akhlak yang mulia terkumpul pada tiga hal. Yang pertama adalah ya badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua wakafful adha, tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga watalaqatul wajh, senyum ya ketika bertemu dengan orang lain. Ini yang namanya akhlak yang mulia, terkumpul pada tiga hal. Yang pertama badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita, apa yang bisa membahagiakan saudara kita, lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, baik dengan harta, baik dengan ucapan, baik dengan tenaga. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Ya. Yang kedua adalah tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan tutur kata, ucapan, ataupun menyakiti dengan tangan. Karena ini yang paling banyak berbuat dosa dan berbuat zalim kepada orang lain, lisan dan tangan. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang baik itu adalah tatkala orang-orang Islam selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Maka jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita, baik dengan lisan kita, omongan kita, ataupun dengan ya tangan kita. Yang ketiga adalah watalaqatul wajh, wajah yang berseri-seri, senyum ketika ketemu dengan tetangga, ketemu dengan sahabat. Nabi SAW bersabda, tabassumuka li akhika laka shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah termasuk bagian dari sedekah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah, semakin kita belajar ilmu agama, semakin kita menerapkan akhlak yang mulia, ya, beradab, berakhlak. Kalau kita belajar ilmu agama, akhlak kita nggak tambah baik, berarti ada yang salah dalam belajar ilmu agamanya. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang memperbaiki akhlak yang mulia. Ya, nah,
Saya kira itu yang bisa kita bahas tentang cara beragama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya bermanfaat bagi kita semuanya, ya menambah ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya mungkin barangkali ada pertanyaan ya dari para ikhwan atau akhwat. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang tanya. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa mulia yang berhubungan dengan manusia. Nah, Wajah ketiga wajah yang berseri-seri. ya. Kadang gini Ustaz, di lingkungan kita kadang ada akhwat sebagian yang masih bajunya masih belum syar'i gitu. Yang ada gengsi, kadang celana pendek gitu. Kan misalnya kita kalau buat papasan disebut menunjukkan pandangan gitu. Nah, di satu sisi mungkin dari masyarakat kenapa semua itu orang tunduk aja anunya gitu. Itu bagaimana gitu? Betul nggak kita yang tunduk itu tanpa kita melihat? Tapi sebenarnya kalau pas mereka bajunya bagus aja kita sebenarnya mungkin bagaimana? Tapi ini waktu mereka ini pas kadang orang terbuka atau apa kita tunduk dan diam. Ya. Pertama, Nabi SAW ketika mengatakan tentang senyum, tabassumuka li akhika, senyummu kepada saudaramu, yakni sesama apa? Laki-laki. Ya, sesama laki-laki. Bukan kepada lawan jenis. Bukan kepada lawan jenis. Kenapa? Karena kalau kepada lawan jenis kerap kali menimbulkan fitnah, apalagi istri tetangga. Ya, nanti malah salah paham. Ya. Nah, jadi yang paling penting adalah kepada sesama jenis. Adapun kepada lawan jenis, maka jika itu aman dari fitnah, maka tidak mengapa kita salam ya atau senyum apabila aman dari fitnah. Adapun apabila tidak aman dari fitnah, maka sebaiknya ya dijauhi. Ya, apalagi fitnah wanita itu adalah fitnah yang sangat dahsyat bagi kaum laki-laki. Nabi bersabda, "Ma taraktu fikum ya fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, daripada fitnah wanita. Jadi yang dimaksud kita senyum, ya salam dan sebagainya, yaitu apabila kepada sesama jenis. Adapun kepada lain jenis, maka seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk ya menundukkan pandangan. Ya, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Ya, ini bukan sombong, tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila aman dari fitnah. Misalkan kalau kita salam kepada perempuan banyak dalam kajian, misalkan kita mengucapkan salam, itu biasanya aman dari fitnah. Ya, adapun kalau papasan, ya, maka ini menimbulkan fitnah, maka sebaiknya adalah untuk dihindari. Ya, untuk dihindari. Jadi tidak bertentangan ya antara praktek anjuran untuk salam atau anjuran untuk ya senyum, ya yang dimaksud adalah kepada sesama jenis. Adapun kepada lawan jenis, maka ya ada patokan-patokannya, ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Mati ya?
membendung kerusakan itu lebih utama daripada membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Salam itu kemaslahatan, senyum itu kemaslahatan, tapi kita juga harus membendung kerusakan, membendung fitnah. Kalau ternyata apa yang kita lakukan bisa menimbulkan fitnah, kerusakan yang lebih besar, maka hendaknya bagi kita untuk membendungnya. Itu lebih utama daripada melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Adab-adab menuntut ilmu. Ya, tadi sudah kita jelaskan sebagian adab menuntut ilmu di awal. Pertama adalah ikhlas, memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersemangat. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minta tambahan ilmu. Yang keempat, hendaknya kita sabar dalam menuntut ilmu. Yang kelima, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab-adab, adab dalam majelis ilmu, adab kepada guru, adab kepada sesama penuntut ilmu. Hendaknya bagi kita untuk memperhatikannya. Kita muliakan ilmu, kita muliakan majelis ilmu, dan muliakan para penuntut ilmu. Saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu beberapa adab dalam menuntut ilmu. Tentu kalau ingin panjang banyak disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu, tapi itu intinya. Inti adab dalam menuntut ilmu, yang paling inti adalah 5 hal tadi. Wallahu a'lam. Saya tadi mendengar menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Apakah yang berlaku khusus penceramah atau yang berlaku tidak? Biasanya kalau kita dapat dari wajib lainkan dari susu kita dapatkan, kita sholat sunnah dulu 2 rakaat, sedangkan orang di dalam sudah tak talim. Apakah itu istilahnya, apa kita tinggalkan saja yang sholat sunnah, kita mendengar atau langsung mendengar atau tinggalkan? Karena tadi mengatakan menuntut ilmu lebih bagus, lebih baik daripada sholat sunnah. Sholat sunnah kita tinggalkan, langsung masuk atau ya? Belum paham saya. Gimana maksudnya? Kan tadi mengatakan menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Apakah berlaku penceramah atau termasuk mendengar? Kan biasanya kita kalau dari luar sholat sunnah kita biasanya sholat sunnah di luar. Jadi kadang-kadang kita mendengar langsung, apakah kita sholat sunnah dulu atau langsung masuk aja? Baik. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bahwa talabul ilmi afdal min sholatin nafilah, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat nafilah. Ini kalau memang kita tidak bisa menggabungkan. Kalau kita tidak bisa menggabungkan, harus memilih antara salah satunya. Tapi kalau memang kita bisa menggabungkan antara menuntut ilmu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih utama adalah dua-duanya kita gabungkan. Dua-duanya kita amalkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa amal-amal kebajikan itu kalau berbenturan, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita bisa menggabung dua-duanya. Contoh menuntut ilmu sama amal ibadah sunnah. Kalau kita bisa menggabungkan dua-duanya, maka lakukan dua-duanya. Misalkan kita ikut pengajian, tapi kita juga sholat sunnah, dua-duanya jalan.
ya, sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian ikut kajian. Bisa dilakukan dua-duanya, tidak harus berbenturan. Ya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau misalkan harus memilih, ya, harus memilih antara ya sholat sunnah dengan menuntut ilmu. Kalau seandainya harus memilih, mana yang lebih diutamakan? Menuntut ilmu yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena tadi alasannya, kalau menuntut ilmu itu manfaatnya ya luas untuk diri kita pribadi dan untuk juga orang lain. Berbeda dengan orang sholat sunnah, manfaatnya hanya untuk pribadi, ya, diri sendiri, ya. Jadi yang dimaksud itu ketika para ulama mengatakan ini lebih utama, itu kalau nggak bisa dilakukan dua-duanya, dia harus memilih, ya, dia harus memilih. Tapi kalau dua-duanya bisa dilakukan, maka hukum asalnya adalah lakukan dua-duanya. Karena menuntut ilmu dan sholat sunnah sebenarnya tidak berbenturan, bisa dilakukan dua-duanya. Hanya kadang-kadang kan orang itu harus memilih, ya, harus memilih. Dia misalkan kalau dia menuntut ilmu, ya, nggak bisa sholat, ya, harus ada yang ketinggalan, maka dahulukan apa? Menuntut ilmu, ya, dahulukan menuntut ilmu. Tapi kalau bisa dua-duanya, lakukan dua-duanya. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi? Oh ya. Ustaz, waktu menikah mahar saya dinar. Sampai sekarang dinar masih saya simpan. Lalu kemarin saya membeli logam mulia dan saya simpan. Apakah dinar dan logam mulia yang saya simpan dihitung zakat? Ya, kalau mencapai nisab dan haul, maka wajib mengeluarkan zakat. Karena itu disimpan. Ya, dinar emas, ya, masuk dalam kategori zakat emas. Kecuali kalau itu dipakai sebagai perhiasan, maka ada perselisihan di kalangan para ulama tentang zakat perhiasan. Adapun kalau ini disimpan, maka jelas, maka ini masuk dalam kategori zakat emas, ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya, tentunya apabila memenuhi nisab dan haul. Kalau tidak memenuhi nisab dan haul, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi ini perlu dilihat dulu berapa dinarnya, berapa gram, ya. Kalau sampai 85 gram emas, ya, maka itu berarti wajib mengeluarkan zakat, ya, itu nisabnya. Kemudian yang kedua adalah haul, dia harus berputar selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Taib, karena ini disimpan. Adapun kalau dipakai, misalkan di kalung atau cincin, ya, atau gelang yang dipakai, ini ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala, dan yang lebih hati-hati adalah dikeluarkan zakatnya juga. Taib. Saya sholat setelah mandi, terkadang saat sholat anak saya suka buka mukena, jadi mukenanya tersingkap. Apakah sholatnya batal atau harus diulang? Ya, kalau tidak sengaja, ya, maka tidak mengapa. Ini kan tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, karena yang buka adalah anaknya, ya. Tapi hendaknya segera untuk langsung apa? Ya, menutupnya, ya, menutupnya. Pada dasarnya kita tahu bahwa sholat itu harus menutup aurat. La yaqbalullahu sholata haidin illa bihimar. Allah tidak menerima sholat seorang wanita yang sudah baligh kecuali
apabila dia memakai kerudung, ya maksudnya menutup auratnya. Hukum asalnya seperti itu. Tapi kalau tersingkap kena angin atau karena tidak sengaja tadi karena anaknya yang menyingkapnya, maka tidak mengapa, tidak membatalkan, hanya hendaknya bagi dia untuk segera berusaha untuk menutupnya, ya berusaha untuk menutupnya. Karena segala sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan maka itu dimaafkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna waha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku al-khata', ya, perbuatan yang tidak disengaja, wan nisyan, karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan yang dilakukan karena terpaksa. Jadi hal-hal yang tidak ada kesengajaan maka itu dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sekarang saya yang tanya. Iya. Baik. Sebutkan tadi kunci-kunci mendapatkan ilmu. Kunci-kunci mendapatkan ilmu di awal yang kita sampaikan, adab-adab agar kita mendapatkan ilmu. Ya. Oh ya, nggak apa. Meluruskan niat yang pertama, kedua bersemangat dalam mengajarnya, yang ketiga berdoa kepada Allah untuk ditambahkan ilmu yang bermanfaat, yang keempat sabar dalam menuntut ilmu, yang kelima memperhatikan adab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, fadhal Haji. Baik, berikutnya sebutkan cara-cara beragama Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, pertama mendirikan Al-Quran yang benar sebagai sumber agama, yang kedua mendahulukan dalil daripada akal, yang ketiga tidak mengambil akidah dari filsafat, yang keempat melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kelima mendahulukan dalil daripada pendapat orang, yang keenam melakukan tauhid menentang syirik, yang ketujuh melakukan sunnah dan melarang bid'ah, yang delapan melarang mentaklid mengikuti tanpa dalil, yang kesembilan dengan untuk belajar agama, menuntut ilmu lebih utama daripada pribadi. 10 takut dan alam kemudian. Masya Allah. Ada berapa berarti? 10. Masya Allah. Fadal, silakan. Ya. Baik. Tadi kita sampaikan bahwa akhlak yang mulia terkumpul dalam 3 hal. Apa aja? Fadhal. Iya, enggak ada ini. Nah. Yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga wajah yang berseri-seri. Masya Allah. Fadhal. Ya. Taib. Ada lagi? Ini ada pertanyaan malahan. Jika ada air seni bayi yang mengering di spray apabila terkena kaki yang bekas wudhu keringat, ketika tidur di atasnya bisa menjadi penyebab
pindah ke tubuh kita. Kalau sudah mengering, sudah tidak ada bekas ya najisnya, maka sudah menjadi apa? Suci. Tidak harus dengan air. Kalau sudah mengering, misalkan dia ngompol gitu kan, kemudian dibiarkan, dikeringkan, ya, walaupun nggak dicuci dengan air, asalkan udah hilang baunya, sudah nggak ada baunya nggak ada, kemudian najisnya tidak ada, maka itu sudah suci, ya, sudah suci. Tapi kalau pengen lebih cepat lagi dan lebih bagus lagi, maka ya dibersihkan dengan air, karena hukum asalnya sesuatu yang najis itu dibersihkan dengan air, ya. Adapun kalau sudah kering misalkan, maka ini sudah hilang najisnya. Jika ibu yang menyusui bayinya perempuan, ngompol, ketika hendak sholat, haruskah keramas? Tidak, ya, tidak ada kewajiban untuk mandi. Yang paling penting adalah apa? Membersihkan yang kena, ya, najisnya saja. Mandi itu kalau junub. Nah, beda antara kalau kena ya air kencing itu najis, tapi tidak menjadikan kita ya mandi, tidak menjadikan kita mandi. Bagaimana memenuhi nafkah batin suami jarak jauh? Karena istri di kampung, suami kerja di rantau. Suruh pulang. Suruh pulang. Iya. Iya. Ya konsekuensi ya. Konsekuensi namanya bekerja dan istrinya ridho, ya, maka kewajibannya adalah sabar, ya, kemudian menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, jangan ada ruang untuk setan memberikan godaan-godaan yang menjerumuskan kita kepada maksiat dan dosa, ya, maksiat dan dosa. Kalau pengen memenuhi ya suruh pulang, ya, suruh pulang, ya, jarak jauh nggak bisa, nah, hanya tekanan batin aja. Nah, baik, demikian yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.